Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Sabrina dengan nomor induk mahasiswa 1107620001 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengembangan kurikulum sekolah dasar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Otip Satibi Hidayat MPD. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai pembelajaran pada kurikulum 2013. Implementasi kurikulum 2013 merupakan aktualisasi kurikulum dalam pembelajaran dan pembentukan kompetensi serta karakter peserta didik. Kompetensi yang dimaksud telah dirangkum pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Guru perlu menguasai prinsip-prinsip dalam pembelajaran dengan memilih media yang tepat, model yang cocok, menggunakan strategi pendekatan pembelajaran, serta menilai hasil belajar siswa secara autentik melalui pembelajaran yang efektif dan bermakna dengan menggunakan pendekatan saintifik. Terdapat beberapa prinsip dalam pembelajaran kurikulum 2013. Yang pertama yaitu pembelajaran yang dimana siswa mencari tahu, bukan hanya diberi tahu. Yang kedua, pembelajaran dari berbagai sumber. Yang ketiga, menggunakan pendekatan saintifik atau pendekatan ilmiah. Yang keempat, pembelajaran yang berbasis kompetensi. Yang kelima, pembelajaran secara terpadu. Yang keenam, pembelajaran multidimensi. Yang ketujuh, pembelajaran yang melatih keterampilan aplikatif. Yang kedelapan, keseimbangan antara keterampilan fisik dan keterampilan mental. Yang kesembilan, menanamkan pembelajaran yang bermakna, pendidikan sepanjang hayat. Yang ke-10, pembelajaran untuk menanamkan keteladanan, motivasi, serta kreativitas para siswa. Yang ke-11, pembelajaran yang dilakukan dimanapun, di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Yang ke-12, penanaman pada siswa bahwa semua orang itu merupakan guru. Yang ke-13, pembelajaran yang memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi. Yang ke-14, pemahaman atas perbedaan individu dan latar belakang individu. Selanjutnya terdapat proses pembelajaran kurikulum 2013 yang terdiri atas pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran ekstrakurikuler. Yang pertama, pembelajaran intrakurikuler. Pembelajaran intrakurikuler itu sendiri merupakan proses pembelajaran yang berkenaan dengan mata pelajaran dalam struktur kurikulum dan dilakukan di kelas, di sekolah, serta lingkungan masyarakat. Nah, yang kedua ini yaitu pembelajaran ekstrakurikuler yang merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan di luar kegiatan pembelajaran terjadwal secara rutin pada setiap minggu. Nah, dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler ini, siswa mampu mengembangkan minat terhadap kegiatan yang tidak didapatkan melalui pembelajaran pada kelas umumnya. Siswa juga mampu mengembangkan kemampuan yang berfokus pada kepemimpinan, hubungan sosial dan kemanusiaan, serta berbagai keterampilan hidup lainnya. Kegiatan ekstrakurikuler ini wajib dinilai yang hasilnya akan digunakan sebagai unsur pendukung kegiatan intrakurikuler. Dalam pengimplementasian pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, siswa perlu terlibat aktif sebagai pusat pembelajaran untuk membentuk kompetensi dan karakter dalam kurikulum 2013. Penerapan pembelajaran yang bermakna dibentuk melalui penyampaian informasi atau materi pembelajaran yang dikaitkan dengan pengalaman siswa untuk memberikan motivasi dan membangun pola pikir siswa. Guru harus mampu menyesuaikan materi secara aktif pada pembelajaran, dimulai dari hal-hal yang dikenal oleh siswa, kemudian memasukkan pengetahuan yang baru sesuai dengan kompetensi para siswa. Hal ini sejalan dengan tujuan pembelajaran berbasis kompetensi dalam kurikulum 2013,
yang dimana yang pertama memperkenalkan kehidupan kepada siswa sesuai dengan penerapan konsep learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together yang diterapkan pada pembelajaran abad 21. Yang kedua, memberikan pengalaman pentingnya belajar dalam kehidupan untuk menyusun dan mengelola kehidupan secara sistematis. Yang ketiga, memberikan fasilitas untuk belajar kepada para siswa. Dan yang terakhir, menciptakan pembelajaran yang kondusif untuk membangun kompetensi siswa. Kurikulum 2013 ini lebih ditekankan pada pendidikan karakter, terutama pada tingkat dasar, yang akan menjadi fondasi bagi tingkat berikutnya. Pendidikan karakter dalam kurikulum 2013 ini bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada budi pekerti dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan juga seimbang sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan. Dalam implementasi kurikulum 2013, pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam seluruh pembelajaran pada setiap bidang studi yang terdapat dalam kurikulum. Materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma atau nilai-nilai pada setiap bidang studi perlu dikembangkan, dihubungkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan nilai dan pembentukan karakter tidak hanya dilakukan pada tataran kognitif, tetapi dapat menyentuh internalisasi dan pengamalan nyata dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.